Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Rekan-rekan mahasiswa, salam sehat semua. Kita akan melanjutkan perkuliahan modul selanjutnya tentang mata kuliah monitoring evaluasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Kali ini kita akan mengetengahkan pembahasan tentang eh, pengajuan CCO ya, atau change order ya. Jadi ini adalah perubahan kontrak. Tujuan dari eh, modul ini tentunya adalah untuk memberikan penjelasan apa itu CCO atau Contract Change Order atau sering disebut addendum ya. Kemudian yang kedua nanti bagaimana kalau itu dimasukkan dalam pelaporan magang industri. Baik, addendum itu perubahan ya. Jadi ada perubahan biasanya dinamakan CCO ya atau Contract Change Order. Cuma dalam beberapa terminologi bisa saja berbeda artinya, tapi secara umum addendum itu dianggap adalah CCO. Misalnya satu pekerjaan itu berubah ya perhitungannya. Misalnya tadinya tebalnya berapa, tiba-tiba ada perubahan ketebalan, maka ada perubahan item ya dalam perhitungan. Kalau lebih tipis berarti tambah luas luas pekerjaannya seperti itu. Nah, namun demikian ada perbedaan sebetulnya istilah ya. Jadi kalau CCO itu adalah persetujuan ya. Jadi ada modifikasi. Sementara kalau addendum itu adalah semacam lanjutan. Jadi akibat adanya CCO itu perubahan isi kontrak, maka akan ada eh, tambahannya atau amandemen istilahnya ya, amandemen kontrak. Nah, namun demikian artinya begini, kalau ada CCO itu berarti ada penambahan atau ada amandemen kontrak. Tapi kalau adendum itu belum tentu ada CCO karena adendum itu kan sebenarnya perubahan saja belum tentu dia menambah ya seperti itu. Baik, perubahan kontrak itu beberapa macamnya, minimal ada 4 ini. Biasanya menambah atau mengurangi volume pekerjaan, lalu menambah atau mengurangi jenis pekerjaan, jadi ada 10 jadi 9. Kalau ini volumenya ya, kalau ini jenis pekerjaannya. Yang ketiga adalah speknya ini berubah. Jadi yang di dalam kertas dengan di lapangan itu berubah. Kemudian terakhir itulah yang keempat adalah pengubahan jadwal. Jadi ada perubahan jadwal sehingga adanya perubahan item kontrak. Baik, perubahan ini tentunya harus disetujui oleh beberapa pihak, pengawas, owner, dan juga pelaksana ya. Jadi itu bisa karena apa namanya perubahan pekerjaannya tadi, lingkup pekerjaannya berubah, bisa perubahan jadwalnya yang berubah, bisa juga harga ya. Harga ini karena penyesuaian harga gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah tentang jenis adendum. Jenis adendum itu ada 3 ini ya. Jadi yang pertama adalah adendum tambah kurang, kemudian adendum waktu ya, jadwal tadi, kemudian adendum eskalasi, jadi harga yang berubah. Kemudian khusus untuk adendum tambah kurang, itu minimal ada 4 ini ya jenisnya. Di antaranya adalah tambah kurang untuk nilai kontrak tetap, kemudian nilai kontrak itu bertambah, kemudian adendum untuk nilai kontrak tetap, cuman targetnya atau sasarannya berubah. Kemudian nilai kontrak bertambah, tapi target sasarannya juga berubah. Jadi 3 dan 4 ini ada perbedaannya. Kalau ini nilai kontrak tetap cuman targetnya yang berubah, sasarannya berubah. Kalau ini berubah dua-duanya, seperti itu. Jadi bisa kontraknya tetap, bisa bertambah, bisa tetap target berubah, bisa bertambah kontrak dan juga bertambah target. Kemudian karakteristik CCO, CCO ini eh, biasanya itu tidak melebihi dari 10% dari harga dalam kontrak ya. Kemudian juga biasanya dilaksanakan tidak boleh ya atau dilarang dialihkan
kepada subkontrak lain gitu ya. Jadi harus dikerjakan sendiri gitu ya. Jadi pelaksana pekerjaan itu mengerjakannya sendiri, tidak boleh dialihkan ke orang lain. Kemudian harus ada berita acara persetujuan, tentunya oleh beberapa unit ya, beberapa pihak, owner, pengawas, perencana, dan pelaksana. Lalu jenis CCO itu secara umum ada dua, namanya itu adalah direct change, perubahan formal, yang kedua adalah constructive change atau perubahan informal. Kalau perubahan formal itu maksudnya adalah ada dalam bentuk tertulis ya, dalam bentuk tertulis, jadi resmi ya, dan yang di mana itu adalah ada perbedaan dengan spek yang ada dalam kontrak. Ini adalah perubahan resmi ya. Sedangkan yang constructive change ini kalau yang terjadi biasanya kesalahan di tangan pelaksana ya atau kontraktor, maka owner itu menginginkan adanya tindakan ya atau perubahan perbaikan, misalkan robohkan ini atau tambahkan bagian itu karena ada salah salah bangun sebelumnya begitu ya. Tuh, baik. Kemudian lingkup CCO itu minimal ada tiga ini adalah pekerjaan tadi sudah sebelumnya ya pekerjaan tambah kurang, volume dan jenisnya, kemudian spek, baik itu spek teknisnya, jenis material mutu ya ataupun gambar nanti berupa revisi desainnya. Kemudian kita adalah penambahan pekerjaan baru, ATM pekerjaan yang sebelumnya tidak terdapat dalam kontrak. Nah, lalu tahapan CCO ini pertama tentunya dia change ordernya diajukan oleh pelaksana yang kepada owner atau bisa juga sebaliknya. Kemudian kedua, pelaksana itu bersama-sama owner akan mendiskusikan penyusunan prosedurnya kayak apa, efek perubahan dalam waktu dan biaya juga seperti apa. Lalu ketiga, pelaksana pekerjaan mengajukan proposal resminya ditantang bersama ya dengan owner, lalu menunjukkan semua biaya waktu tambahan yang mungkin diperlukan. Dan yang terakhir, owner akan memerintahkan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan dokumen CCO yang telah disepakati bersama. Ini tahapan CCO. Dan kemudian yang ke-10 ini adalah faktor penyebab eh, change order ya. Nah, ini ada 10 nanti mulai dari kesalahan penyusunan, estimasi volume, surat perjanjian, kemudian spek pekerjaan, penyelidikan pengawasan kondisi pekerjaan, yang kemudian faktor keselamatan, bencana alam, waktu pengiriman yang delay dan seterusnya, kemudian hasil kerja yang buruk atau adanya perubahan. Nah, ini adalah kira-kira faktor penyebab change order. Itu kira-kira gambaran apa itu addendum ataupun CCO yang sering dilakukan dalam proyek konstruksi. Demikian penjelasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.